Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran fikih hari ini kita akan belajar ketentuan sholat sunnah rawatib. Anak-anak bisa membuka LKS mulai halaman 6. Hukum sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Artinya, jika dikerjakan akan dapat pahala, tapi jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti yang telah kita ketahui pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar sholat sunnah rawatib ada 2 jenis, yaitu ada sholat sunnah rawatib qobliyah sebelum dan sholat sunnah rawatib ba'diyah sesudah. Jadi antara 2 jenis sholat sunnah rawatib ini merupakan waktu pelaksanaannya. Ada yang dilakukan sebelum sholat fardu yaitu qobliyah dan ada yang dilakukan sesudah sholat fardu yaitu ba'diyah. Adapun cara mengerjakan sholat sunnah rawatib, pertama ada ketentuan rokaatnya 2 rokaat sebelum dan 2 rokaat sesudah. 2 rokaat sebelum atau qobliyah dan 2 rokaat sesudah atau ba'diyah. Kedua dikerjakan sendirian atau munfarid. Munfarid artinya sendirian. Jadi sholat sunnah rawatib ini dilakukan sendirian ya, tidak berjamaah. Ketiga, sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sesudah azan sebelum iqomah. Sedangkan sholat sunnah rawatib ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Itulah perbedaan cara melaksanakan antara sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah ya. Keempat, saat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya bergeser dari tempat sholat fardu. Jadi kalian mundur ke belakang, cari tempat kosong untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib itu dilakukan sendirian atau munfarid, tidak berjamaah ya. Sholat sunnah rawatib terbagi 2 bagian yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Artinya 2 bagian itu adalah hukum melaksanakannya. Jadi hukum melaksanakannya ada 2 bagian yaitu muakkad artinya dikuatkan dan ghairu muakkad artinya kurang dikuatkan. Untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ya. Sholat sunnah rawatib muakkad artinya dikuatkan, yang berarti dianjurkan untuk kita laksanakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, saya hafal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Ibnu Umar radhiyallahu an dia berkata, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya, 2 rakaat sesudah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Jadi berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah rakaat sholat sunnah rawatib muakkad meliputi beberapa macam, yaitu pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur, keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, kelima 2 rakaat sesudah sholat isya. Adapun keutamaan dan praktik sholat sunnah rawatib dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama sebagai penyempurna sholat fardu yang kita kerjakan. Ibaratnya kalian sudah mendapatkan pahala sholat fardu, kemudian kalian melakukan sholat sunnah rawatib, maka kalian akan mendapatkan bonusnya, bonus pahala. Yang kedua akan mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, dijauhkan dari siksa api neraka. Keenam, dilapangkan rezekinya. Itulah keutamaan sholat sunnah rawatib dalam kehidupan sehari-hari. Praktik sholat sunnah rawatib dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dikerjakan sendirian atau biasa disebut munfarid. Yang kedua tidak didahului azan dan iqomah, jadi langsung diawali dengan niat menurut macam sholatnya ya. Yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat maka dilakukan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Jadi misalkan kalian ingin melakukan lebih dari 2 rakaat, maka caranya tiap 2 rakaat itu 1 kali salam ya. Yang kelima, tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib sebaiknya bergeser atau pindah dari tempat melaksanakan sholat fardu. Jadi kalian carilah tempat yang kosong untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Misalkan berpindah ke belakang. Sekarang tugasnya adalah siapkan buku tulis dan pulpennya.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Munfarid artinya apa? Muakkad artinya apa? Ghairu muakkad artinya apa? Hukum sholat rawatib adalah, keutamaan sholat sunnah rawatib adalah. Tulislah soal dan jawabannya di buku tulis. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan kirim ke ibu guru. Selamat mengerjakan.